Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian kita akan masuk ke amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur, menambah kebajikan dan meninggikan derajat. Nah, amalan yang pertama yang akan kita bahas ada di halaman 27. Nah, ini kesempatan kita sekarang akan membahas ini supaya kita maksimalkan waktu kita selama di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Seorang muslim dan muslimah wajib hukumnya, bukan pilihan. Berpikir dari amal baik ke amal baik apa lagi, gitu loh. Dari amal soleh ke amal soleh apa, dari pahala ke pahala apa lagi yang lain. Itu yang harus dia jadikan sebagai target hidupnya. Apalagi kita rata-rata yang sudah hadir pasti sudah banyak melalui suka duka kehidupan, ya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Ini semuanya adalah hal-hal yang sudah berlalu. Harusnya kita menjadikan hari ini, sekarang yang Bapak Ibu lagi dengar ceramah ini adalah hari emas kita. Saya bahkan pernah buat ceramah khusus judulnya inilah, wahai muslim inilah hari emasmu. Saya sedang menyinggung hari yang kita sedang Allah kasih umur. Kayak sekarang hari ini Bapak Ibu dikasih umur ini hari emas kita ini. Karena umur kita yang sebenarnya adalah umur yang sudah berlalu. Misal ada di antara kita yang hadir di sini umurnya 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun. Itulah umur kita yang sebenarnya. Karena sudah kita nikmati. Umur kedepannya kita tidak tahu. Kebanyakan manusia mengkhayal umur yang akan datang, padahal umurnya belum tentu. Mungkin 1 detik lagi, 1 menit lagi, sehari lagi, setahun lagi dia akan meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu kapan. Jadi sebenarnya umur kita yang sudah berlalu. Kedepannya kita tidak tahu nih, berapa lama lagi kita hidup. Mungkin kita sudah hidup sekarang 45 tahun atau 40 tahun, kedepannya mungkin sisa 1 tahun, kita nggak tahu. Mungkin sisa sehari, kan gitu. Berarti umur kita yang sebenarnya sekali lagi umur yang telah berlalu. Nah kalau Allah masih kasih hari ini umur, ini jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Karena bisa saja ini hari terakhir. Kita nggak tahu. Jangan pernah berpikir, oh nanti sakit baru meninggal. Enggak. Saya pernah jelaskan di pertemuan kita yang lalu ya. IGD di rumah sakit itu sangat sedikit. 2-3 ruangan, 4-5 ruangan, atau anggaplah 10 ranjang. Oke, selebihnya berapa banyak ya orang yang hadir di situ dengan orang yang lalu lalang di pinggir atau di depan rumah sakit. Kita akan temukan kalau real kita berbicara, jumlah orang yang lalu lalang di depan rumah sakit yang sehat dengan orang yang jadi pasien di rumah sakit berikut semua stafnya, dokter, perawatnya segala macam, kita akan temukan yang di pinggir jalan lebih banyak. Artinya lebih banyak orang yang meninggal dalam kondisi sehat daripada sakit. Jadi jangan berpikir nanti saya sakit, oh baru saya mendekati kematian. Tidak. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya sehat kemudian meninggal tiba-tiba. Ini bukan saya takut-takutin, tapi memang faktanya begitu. Dan kita mau jaga kesehatan kita seperti apapun, kalau ajal datang pasti wafat pada saat itu. Gak mungkin tidak. Nah mumpung hari ini Allah masih kasih, hari ini adalah hari emas kalau saya melihatnya. Karena dengan hari ini, kita kalau masa-masa lalu dulu penuh dengan amal soleh, kita masih bisa menambah lagi hari ini amal soleh. Kalau masa lalu kita ada banyak dipenuhi dengan dosa, hari ini kesempatan taubat. Membersihkan kesalahan yang lalu supaya kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang bertemu dengan Hasan Basri, seorang ulama besar, ulama di zaman dulu, zaman tabi, namanya Hasan Basri. Beliau pernah bertemu dengan seseorang yang kebetulan orang itu umurnya sudah 60 tahun. Kata Hasan Basri, berapa umur kamu? Dia katakan 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun kau sedang menuju ke Tuhanmu. Dan sebentar lagi kau akan sampai. Maka orang itu bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Hasan Basri balik tanya, kamu tahu apa yang kau ucapkan itu? Orang itu mengatakan, iya. Lalu Hasan Basri mengatakan, kau sedang mengatakan, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Orang yang tahu dia akan kembali ke Tuhannya, harus menyadari dan wajib menyadari kalau dia akan ditanya semuanya. Tentang nikmat, tentang waktu, kesempatan dan segala macam akan ditanya. Maka orang itu mengatakan, lalu apa solusinya? Kata Hasan Basri, solusinya adalah kamu memperbaiki ke depan. Hari ini sampai ke depan kau perbaikin sekarang. Ya, maka Allah akan maafkan masa lalumu dan memberikan kau balasan dengan kebaikan yang ke depan. Tapi kalau kau masih berbuat dosa lagi sekarang, di umur ini terutama, maka Allah akan menghukum kau masa lalumu dengan masa akan datang. Jadi orang harus jeli Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya. Sadar Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak orang yang lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar daripada kita sudah mendahului kita. Tidak usah jauh-jauh, di kota Jakarta, nggak usah di Indonesia.
Banyak orang, jutaan mungkin yang sudah hidup sebelum kita dari masa dulu sebelum berdiri Republika ini, dari masa kerajaan sampai beberapa hari yang lalu mungkin sudah terlalu banyak orang yang meninggal mendahului kita dan mereka sudah menuju kepada Tuhannya. Jangan terus lalai. Jadi kita butuh amalan-amalan untuk kita segera selamatkan diri kita. Satu kesempatan sujud saja atau satu kesempatan ucapkan astagfirullah atau subhanallah itu sangat dirindukan bagi semua jenazah yang dihidupkan. Kalau dihidupkan saat ini. Kalau di hari ini, di detik ini kita ke kuburan lalu ada yang Allah buka kuburan dan Allah kasih kesempatan hidup. Lalu dia perdengarkan kepada kita pada saat dikasih kesempatan, kamu masih bisa hidup 5 menit lagi, habis itu kamu meninggal. Kita bisa dengarkan nanti apa yang dia inginkan. Saya yakin orang mati itu kalau hidup, atau kita sendiri misalnya, anggap kita pas sekarang melihat malaikat maut dan masih di kesempatan. Umur kau masih kami panjangkan 5 menit lagi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita masih berpikir kumpul sama teman-teman atau memperbanyak ya mencari makanan kesukaan kita atau bekerja atau apa saja? Saya yakin tidak. Kita akan coba cari amal yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya kita pada saat meninggal ini betul-betul dapat maksimal pahalanya atau kita memohon ampun dari dosa-dosa kita. Nah ini faktanya ya. Jadi kita harus betul-betul sadar Bapak Ibu sekalian dan kami para teman-teman dai ini hanya bisa teriak-teriak seperti ini. Ayo bicara Bapak Ibu, ayo sadar, ayo gini. Semua keputusan tangan Bapak Ibu sekalian. Jangan setelah dengarkan sini, oh ya benar sih. Tapi pulang buyar lagi. Digoda lagi oleh syaitan. Tidak lagi fokus dengan amal saleh. Kembali lagi dengan pelanggarannya. Ini berbahaya sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengajarkan kepada kita dengan cara seperti ini. Allah tidak turunkan malaikat Bapak Ibu sekalian untuk pegang tangan kita. Kamu harus sholat. Kamu harus tutup aurat. Tidak seperti itu. Allah turunkan kitabnya, kita bisa baca. Allah utus Rasulnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan santun dan ramah. Lalu dilanjutkan oleh para ulama dan da'i. Maka beruntunglah orang yang engah, sadar, lalu mengambilnya sebagai sebuah pegangan hidupnya. Dan rugilah orang yang menyanyiakan ini. Dianggap semua seperti angin lalu ya. Sudahlah, meramaikan aja pengajian. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Saya tinggalkan pekerjaan dan keluarga saya ya di sana. Datang ke sini Bapak Ibu juga, ibu-ibu terutama yang Masya Allah mayoritas hadir. Meluangkan waktunya mungkin ada aktivitas yang ditinggalkan. Bukan hanya untuk seremoni dan testimoni di tempat seperti ini. Bukan hanya sekedar meramaikan. Tapi bagaimana kita mengetahui panduan apa sih yang Tuhan kita sedang perintahkan kepada kita untuk kita amalkan. Ya, dan kita tidak sia-siakan waktu kita selama di dunia. Saya ingatkan kembali sebuah riwayat yang pernah saya sampaikan juga yang lalu ya. Tapi ini perlu selalu direnungi. Ada orang, 3 orang masuk Islam di masa Nabi SAW dari satu suku. Tapi 3 orang ini gak disebutin namanya. Waktu masuk Islam, mereka semua diambil alih oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha ini salah satu sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau mengajak 3 orang ini untuk tinggal di rumahnya, si Mu'allaf ini. Lalu Talha cerita, berjalan waktu, salah satu dari 3 orang ini ikut berperang, berjihad. Ya kayak kasus teman-teman sekarang di Gaza mereka berperang. Terus terbunuh mati syahid. Waktu yang berlanjut lagi, ada orang yang kedua dari 3 orang ini ikut berperang juga, mati syahid juga. Lalu kemudian tidak lama beberapa hari lewat waktu, yang ketiga ini meninggal tapi di atas ranjang. Cuma beda hari. Dia tidak mati syahid. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melihat dalam mimpi, yang paling bagus dan tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling terakhir meninggal. Yang meninggal di atas ranjang, bukan mati syahid. Lalu orang yang mati syahid nomor 2, lalu orang yang mati syahid yang pertama. Talha bin Ubaidillah penasaran, karena selama ini di benak beliau, orang yang mati syahid ini pahalanya besar sekali. Kok bisa orang yang mati di atas ranjang lebih depan di surga gitu? Saya lebih bagus fasilitasnya. Maka dia penasaran, dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa sebenarnya yang terjadi ini? 3 orang yang tinggal di rumah saya, yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga ini mati di atas ranjang, cuma emang lebih telat matinya. Beda berapa hari aja sama teman-temannya gitu. Kok bisa saya dimimpikan oleh Allah dia lebih depan ya, dan lebih bagus derajatnya di surga. Maka kata Nabi SAW sambil senyum, wahai Talha, mana kau dari sholatnya, dari puasanya, dari ibadah-ibadahnya dalam berapa hari itu? Maksudnya orang yang tadi tidak mati syahid, walaupun dia cuma beda 1 hari saja. Misalnya Bapak Ibu punya teman, Ibu dan Bapak sekarang misalnya umurnya 50 tahun. Ada orang yang seumur sama kita 50 tahun meninggal hari ini. Lalu kita dikasih umur beda sama dia seminggu saja. Minggu depan kita baru meninggal. 1 minggu ini kalau Bapak Ibu pakai sholat, pakai puasa, pakai sedekah, itu udah cukup membedakan antara derajat kita sama saudara kita yang meninggal pekan lalu.
Karena mahalnya amal soleh itu. Dalam riwayat yang lain ada dua orang bersahabat di masa Nabi Muhammad SAW. Yang satu meninggal mati syahid, mirip kasusnya ya. Disolati oleh Nabi SAW, kemudian pekan depan, 1 minggu saja selisihnya. Pekan depannya, sahabat dekatnya orang yang mati syahid itu meninggal tapi mati biasa. Kemudian Nabi SAW solati juga dengan para sahabat. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat yang hadir mensolati? Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini dibandingkan sahabatnya meninggal pekan lalu mati syahid? Umumnya sahabat memahami yang mati syahid pekan lalu lebih bagus. Mereka bilang apa ya Rasulullah? Semoga saja jenazah ini bisa menyusul derajat temannya yang syahid itu. Mudah-mudahan dengan persahabatan mereka nanti mereka sama-sama di surga. Pasti yang itu lebih tinggi dong. Nah, seperti itu bahasa. Lalu kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya orang yang baru meninggal ini ya dengan temannya yang meninggal pekan lalu mati syahid, beda derajatnya antara langit sama bumi. Lebih tinggi orang yang mati sekarang. Karena dia sempat ibadah 1 pekan saja. Perbedaan dengan temannya. Jadi ini mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang hari ini kalau Allah masih kasih umur tuh hari yang sangat mahal. Kalau masa lalu kita sudah beramal soleh tinggal kita tambah hari ini. Masa lalu kita dosa kita segera taubat supaya tidak ada konsekuensi hukumannya ke depan. Baik, saya akan bacakan di halaman 27. Ini amalan pertama. Ya. Dari 31 amalan yang dapat memanjangkan umur. Keberkahannya umur itu dan menambah kebajikan kita, tambahan catatan amal soleh dan meninggikan derajat nanti di surga. Kata beliau penulis, wahai saudaraku tercinta, marilah kita membiasakan amalan-amalan dan melaksanakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dapat memperpanjang umur dan menambah kebajikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kata beliau, dan ini yang jadi fokusan bahasan kita, carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Jadi setiap aktivitas kita per detiknya usahakan ada nilai pahalanya. Kata beliau, carilah pahala dalam tidur, makan, minum, dan pekerjaan Anda. Maka Anda akan diberi pahala insya Allah. Pertanyaan sederhana, bagaimana caranya? Tidur, makan, ya, dan pekerjaan kita dalam keseharian kita bisa menilai pahala. Ini kan sebenarnya amalan-amalan mubah Bapak Ibu ya. Karena kan makan itu mubah. Sudah tahu mubah ya. Bapak Ibu kerjakan tidak dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Itu definisinya mubah. Ya kan kita ada 5 ya. Ada wajib, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib. Ada yang haram. Ya. Haram ini kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ada peluang zina, mencuri. Kita tahu haram, kita tinggalkan. Ya, kalau dikerjakan dapat dosa, kalau kita tinggalkan berarti dapat pahala. Ada yang makruh, makruh itu dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Seperti contohnya kan makruh orang Islam itu minum berdiri. Ya, kalau minum dan makan anjurannya duduk, kan itu. Kalau berdiri nggak berdosa, tapi makruh. Apa maksudnya makruh? Kalau Bapak Ibu kerjakan tidak berdosa, tapi kalau tidak dikerjakan justru dapat pahala. Makan duduk, berdiri, duduk itu jadi pahala gitu ya. Nah kemudian ada yang, tadi yang kita lupakan sunnah ya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti sholat duha, puasa Senin Kamis, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah yang terakhir itu mubah. Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Nah contohnya makan, minum, tidur, mandi. Semua ini mubah. Nah tetapi ini yang ingin disinggung oleh penulis. Ini semua yang mubah-mubah aja. Bapak Ibu bisa ubah menjadi pahala. Menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Niatkan untuk memberikan hak jasad. Jadi kalau makan itu bukan cuma sekedar hilangin lapar. Karena yang ciptakan kita Allah, yang datangkan rasa lapar itu sebagai sinyal tubuh kita butuh nutrisi, itu adalah Allah. Yang pandu kita, obatnya lapar itu makan, tidak bisa yang lain. Tidur tetap lapar, bergerak tetap lapar, harus makan. Itu adalah Allah yang pandu kita. Sehingga kita niatkan makan ini memberikan hak jasad. Ini berubah hukum dari mubah menjadi sunnah. Nah ini poin penting ya. Seperti haus, bukan hanya sekedar minum, bukan cuma sekedar hilangkan dahaga.
Tapi yang kita sadari dan kita renungi, oh yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan rasa dahaga itu Allah, yang pandu saya hilangkan dahaga minum adalah Allah. Gak bisa ke yang lain, harus minum. Kalau kita hanya sekedar hilangin haus, mubah. Tapi kalau kita niat memberikan hak jasad, Allah lah yang telah memberikan saya rasa haus ini dan juga saya minum untuk memberikan hak jasad, maka berubah menjadi sunnah. Mandi, bukan hanya sekedar hilangkan gerah. Tapi bagaimana kita niat untuk memberikan hak jasad kita. Karena Allah amanahkan jenazah aja sudah jelas-jelas akan dimakan tanah, tubuhnya dengan tanah kan gitu. Tapi tetap dimandikan apalagi orang yang masih hidup. Dan Allah memberikan kita rasa segar pada saat kita mandi supaya kita mandi. Dan Allah berikan rasa tidak nyaman pada saat gerah supaya jangan kita biasakan diri seperti itu. Nah kalau diniatkan semua yang mubah-mubah ini untuk kita memberikan hak jasad, maka secara otomatis akan menjadi ya, sunnah. Sama juga ibu-ibu di rumah misalnya. Mungkin pekerjaan sederhana, rapiin rumah, ya bersihin rumah, cuci piring misalnya. Atau kalau yang pakai PRT di rumah mungkin bisa minta tolong, misalnya disuruh lakukan begini ya mbak, buat seperti ini misalnya ibu atau apa kita bilang. Kemudian niatnya untuk merawat rumah. Itu semua bisa dari mubah menjadi sunnah. Dengan kita niat untuk menjaga amanah harta yang sedang Allah berikan kepada kita, rumah itu misalnya. Ya. Atau kalau rumah yang suami amanahkan ini untuk mentaati suami misalnya, karena untuk menjaga supaya kebersihan bisa selalu terjaga, kenyamanan ada dan seterusnya. Maka bisa berubah dari mubah menjadi sunnah. Nah, ini yang beliau maksudkan. Lalu kemudian masuklah dia penulis merincikan lebih dalam lagi. Setelah beliau bilang carilah pahala dalam tidur, makan, minum dan pakai dan pekerjaan Anda. Tentu di sini juga makan, minum, tidur, ini mandi segala macam ini juga bisa ditambah selain niat untuk memberikan hak jasad, juga jangan lupa ikutin doa-doanya ya. Seperti kan kalau mau makan, sunnahnya makan tangan kanan dan minum ya. Itu apa susahnya sih pakai tangan kanan sudah dapat pahala. Terus baca bismillah gitu kan. Dengan minum dan usahakan tidak tarik nafas dan hembus nafas di minuman tersebut ya. Jadi angkat bismillah dan suaranya usahakan Bapak Ibu dengar karena biasa setan buat kita lupa. Sederhana ucapin bismillah. Tapi seakan-akan kita sudah ucapin padahal tidak. Saya sering bilang gitu sama anak-anak saya di rumah. Bismillah. Ya. Bilang, ucapin gitu, terdengar. Bismillah, kita sendiri dengar. Setelah itu jangan tarik nafas dan bernafas itu lepasin dulu. Kemudian alhamdulillah. Kalau mau minum lagi bisa ulangi bismillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kadang-kadang dalam satu gelas bisa sampai 10 kali mengulangi bismillah. Dan 10 kali bilang alhamdulillah. Untuk raih pahalanya aja. Kan sebenarnya kita ucapin bismillah sekali bisa. Tapi beliau ingin cari pahala. Bismillah dilepas alhamdulillah. Dapat pahala 2. Bismillahnya pahala, alhamdulillahnya pahala. Kemudian pada saat mau dia ngobrol nih, minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Begitu terus ya. Maka ini pahala yang luar biasa bisa dapatkan dari amal-amal yang sederhana gitu ya. Sama juga dengan pada saat kita mandi tadi. Kan ada doanya pada saat masuk kamar mandi ya. Doa keluar kamar mandi. Masuk kamar mandi, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah lindungi aku dari setan perempuan dan setan laki-laki. Kalau keluar kita membaca, masuk dengan kaki kiri kamar mandi, keluar dengan kaki kanan, baca gufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku. Kata para ulama, kenapa kita kalau keluar kamar mandi baca gufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku? Karena sementara mungkin kita tidak buat dosa di kamar mandi. Kata ulama, karena umumnya orang di kamar mandi itu tidak beraktivitas ibadah. Maka waktu yang terbuang itu dianggap butuh pengampunan. Kayak orang duduk di kloset, kita kan nggak bisa zikir, maaf ya, nggak bisa zikir, nggak bisa baca Quran karena lagi di kloset, memang nggak boleh berzikir. Berarti ada, misalnya kita habisin waktu 10 menit, 15 menit di kloset itu. Nah ini butuh pengampunan sendiri. Kenapa kita pakai waktu kita pada hal yang tidak ada ibadahnya? Maka kita bisa baca atau kita baca gufranak pada saat keluar dari kamar mandi misalnya. Nah seperti itulah seterusnya. Nah jadi kita ikuti dengan tambahan-tambahan seperti ini ya. Kata beliau, ya, nanti akan diberi pahala insya Allah. Ya. Nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang diniatkan untuk mencari pahala akan diberi pahala juga. Nabi SAW ya, bersabda kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma tada'uhu fi imra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah karena mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.
Jadi dari sini kita bisa lihat misalnya kalau Bapak Ibu mau memberikan sesuatu kepada orang lain, suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, atau istri memberikan pada suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Ya, karena istri pun boleh memberikan pada suami di saat dia punya kelebihan. Kalau laki-laki ke istrinya itu hukumnya wajib. Kalau istri ke suaminya hukumnya sunnah. Dan itu. Kalau laki-laki punya kewajiban, nafkah dasar ada 5, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Ya, semampu suami. Tapi yang paling dasar tuh makanan, minuman, dan pakaian, gitu kan. Ditambah kalau dilengkapin dengan transportasi dan juga tempat tinggal. Nah di sini Bapak Ibu sekalian dia punya kewajiban, tapi yang sifatnya sesuai dengan kemampuan dia. Dan ini kalau dia niatkan untuk menjalankan perintah agama, mencari wajah Allah, maksudnya mencari pahala, maka ada pahalanya. Kalau seorang istri, ini pernah terjadi, tapi ini hukumnya sunnah kalau perempuan. Misalnya ibu punya kelebihan rezeki, boleh nggak seorang istri memberikan pada suaminya? Terjadi pada Zainab radhiyallahu anha. Ini seorang wanita mulia di masa Nabi SAW. Dia wanita kaya menikah dengan seorang laki-laki yang miskin, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia bilang, saya punya uang nih, saya mau keluarin. Dia bilang sama suaminya, saya ingin sekali memberikan kepada anda saja. Tapi perlu saya tahu dulu, hukumnya boleh nggak sih? Kan selama ini yang ditahu adalah suami yang kasih ke istri. Sekarang istri yang mau kasih suami, boleh nggak? Maka kata istrinya, boleh nggak anda tanyakan ke Rasulullah? Karena Abdullah bin Mas'ud sebagai suami punya harga diri, dia mengatakan jangan saya yang nanya. Lebih baik kamu yang nanya. Saya nanti kesannya kan kayak ego, kok dia yang mau dikasih uang, dia yang bertanya gitu ya. Maka pergilah Zainab ke rumah Nabi SAW untuk menanyakan tentang hukum tersebut. Kebetulan di depan rumahnya Nabi SAW ada wanita lain juga dari Ansar yang kaya, punya masalah yang sama. Dia ingin memberikan kepada suaminya. Maka berkumpullah 2 orang Zainab di depan rumah Nabi SAW untuk menanyakan hukum tersebut. Ringkas cerita, riwayat cukup panjang. Lalu kata Nabi SAW, kalau engkau memberikan kepada suamimu, engkau akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Boleh. Begitu juga dengan orang tua berikan kepada anak. Semua ini akan ada nilai pahalanya selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sepotong makanan pun yang kita taruh di mulut pasangan kita atau anak kita, begitu juga dengan orang-orang di luar sana, orang miskin segala macam. Kita misalnya memberikan sembako, ya, beras misalnya orang-orang miskin, atau Bapak Ibu saya sarankan kalau bisa sudah punya kantong sedekah bulanan, ya gitu. Misalnya kayak rumah anak yatim, sudah ada yang diblok gitu ya. Anak yatim ini berapa orang kita jadi ibu asuh atau ayah asuhnya misalnya ya. Karena kata Nabi SAW, ana wa kafilu yatim kahataini fil jannah, saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Jadi dekat sekali ya. Dekat sekali posisi kita di istana Nabi SAW nanti di surga kalau kita menjadi sponsor anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang belum balik yang ayahnya meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Ya, kalau ayah meninggal baru yatim. Nah pahalanya didapatkan kalau dia belum balik. Ya, tidak boleh nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Bantu saya itu nggak benar. Ya. Jadi ini belum balik saja. Contoh, tapi kita sudah blok nih. Ini rumah anak yatim ada berapa sih? Oh ada 200 orang. Butuh berapa berasnya 1 bulan? 100 kilo. Udah dari saya aja deh. Setiap bulan kita rutin transfer misalnya. Nah, contoh saja ya. Ya, mungkin sumber yang lain, masjid misalnya atau musola dekat rumah Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita nggak ambil alih, udah pembayaran listriknya dari saya aja deh. Toh orang azan, ya, iqamah, orang imam membaca memandu sholat, kan kita panen pahalanya. Ya. Ada program yang kami lagi kembangin juga insya Allah itu, kita coba meletakkan di setiap masjid ya. Itu juga kita buka donasinya kalau Bapak Ibu berminat untuk menyiapkan air bersih. Tabung filter digali di masjid, di setiap RT mungkin ya kita gali, dapat air bersih, terus pasangin filter seperti yang isi ulang ya. Nah, pakai filter, nanti ditaruh di masjid, semua warga sekitar itu boleh ambil gratis. Karena kata Nabi SAW waktu ditanya sedekah apa yang paling afdal, beliau mengatakan suqyal ma, memberikan minum ke orang lain. Contohnya yang itu. Dan apa sajalah kesempatan-kesempatan kita untuk bisa meraih amal soleh, kerjakan. Ya, kerjakan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala datangkan seseorang untuk memberikan kita pahala, jadi jangan kita mulai dengan suudzon atau sangka buruk.
Kadang-kadang kita lagi butuh sekali uang misalnya, tapi ada orang lain kerabat kita minta uang juga. Sini kita bertemu dalam jiwa kita antara bantu tapi saya butuh, cuman orang ini kok nggak tahu diri ya, saya lagi butuh tapi dia minta. Sebenarnya jawabannya adalah kalau kita bantu orang ini, maka urusan kita di sana akan dimudahkan. Ya. Cuma banyak orang tidak paham masalah itu. Dia mohon sama Allah diberikan jalan keluar, Allah datangkan dulu ujian. Nah ujian itu kalau dia lalui nanti dia akan dapat solusinya. Ya. Berapa banyak orang penyakitnya sembuh gak jadi dioperasi karena ternyata ada orang di masa-masa dia kritis itu justru minta bantuan, dibantu sama dia, Allah sembuhkan penyakitnya tanpa harus operasi misalnya. Nah ini harus kita peka melihat sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu masalah pemberian uang ya. Dan ini cara yang terbaik Bapak Ibu sekalian untuk bisa meraih ya, pahala juga dari harta yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Dan dalam memberikan sedekah ini selalu ingat rujukannya surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 ya. Potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Saba surah nomor 34 ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Semua yang kalian infakkan ya di jalan Allah, maka pasti Allah akan menggantinya. Pasti Allah akan menggantinya. Jadi makin besar kita keluarkan jalan Allah, makin besar juga balasannya. Ya, makin besar juga balasannya. Baik, selanjutnya, amal baik itu banyak sekali kata beliau. Di antaranya menyebarkan dan menjawab salam. Nah, ini juga penting ya. Jadi Bapak Ibu, hidupkan salam. Dan lengkap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Kenapa lengkap Ustaz? Karena ini masing-masing punya makna doa, masing-masing punya pahala. Pernah ada sahabat masuk ke dalam masjid kemudian mengatakan begini, Assalamualaikum. Nabi lagi duduk dengan sahabatnya semua. Artinya semoga keselamatan dunia akhirat tercurahkan untuk kalian. Lalu Nabi SAW jawab dan Nabi mengatakan lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Gak lama kemudian datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Dia tambah warahmatullah. Lalu Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Ternyata Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Kalau ditambah warahmatullah 10 lagi. Gak lama kemudian ada orang ketiga datang, dia baca lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan untuk anda dunia akhirat. Warahmatullah, semoga rahmat. Rahmat itu karunia, rezeki. Terlimpah kepada anda. Wabarakatuh, dan semoga selalu berkah. Berkah itu artinya cukup. Mencukupi. Ya. Orang ini baca lengkap, lalu Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Kenapa kita sia-siakan diri kita? Kehilangan pahala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu kalau sudah selesai sholat duha, dia sudah sholat malam, sudah sholat subuh berjamaah di masjid, sudah zikir pagi, sudah sholat duha, ada waktu lowong dari duha menuju ke duhur, beliau lagi tidak ada aktivitas, beliau khusus keluar dari rumahnya, ke ujung jalan kembali lagi hanya untuk ucapin salam. Karena ingin ngejar pahalanya. Sayang sekali. Sekarang kita kasih contoh suami istri misalnya, kenapa enggak ucapin salam? Walaupun via WA, walaupun via telepon. Darurat pun salam dulu. Assalamualaikum. Misalnya suami bilang sama istrinya, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, semoga rezeki Allah selalu melimpah untukmu. Wabarakatuh, semoga kau tercukupi. Istri jawab lagi, waalaikumsalam, semoga juga keselamatan dunia akhirat untuk anda. Gitu kan? Warahmatullah, semoga Allah berikan anda rezeki. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah berikan. Itu luar biasa. Kalau satu hari kita ngobrol suami istri 5 kali, 6 kali via WA, via telepon. Berapa banyak doa yang bisa kita saling berbagi. Sekarang begitu juga dengan ketemu sama anak-anak. Ngobrol sama anak-anak misalnya. Ya, kenapa nggak ucapin salam? Saya lihat ini Bapak Ibu sekalian di Saudi hidup sekali. Gitu ya. Contoh misalnya saya kalau selama 7 tahun saya tinggal di Madinah dulu. Dari SMA sampai S1 dulu. Dari tahun 90 sampai 98 kurang lebih ya. Waktu itu hampir semua teman-teman Saudi yang saya datang di Madinah berkunjung ke rumah mereka. Itu kami kalau datang, kalau laki-laki ada ruang tamu sendiri, perempuan ada ruang tamu sendiri. Kami dipandu laki-laki ke ruang tamunya, si laki-laki yang temui kami suaminya, gitu kan. Kalau ada tamu perempuan masuk ke ruangan perempuan, nanti yang temui istrinya gitu.
Nah pokoknya kami masuk ke ruang tamu laki-laki ini, pertama kami datang, kami ucapin salam, lalu disambut, dijawab salam sama mereka, habis itu kami dipersilakan masuk ke ruang tamu laki-laki. Setelah ngobrol beberapa saat, biasanya tuan rumah ini masuk ke dalam untuk ngambil apa yang dia mau sajikan buat tamu gitu ya. Dia masuk ke dalam dengan berbagai macam metode mereka lakukan. Biasa istrinya ketuk pintu, suaminya berdiri ngambil makanan. Biasa juga ada yang taruh bel. Dia tekan kayak ada lampu atau bel nyala, itu berarti istrinya sudah siapin makanan tinggal diambil. Istrinya sudah siapin, suaminya ke dalam ambil. Yang unik pada saat suaminya itu kembali ke ruangan kami, masuk di ruangan tadi sudah ngobrol nih, pasti salam. Padahal cuma keluar doang ngambil makanan di dalam, masuk lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil taruh makanannya. Jadi pisah dikit aja, salam. Begitu terus. Di Saudi itu tidak asing kita kalau naik lift, Bapak Ibu lagi di lift, ada orang baru masuk, pasti dia salam. Di rumah sakit kah, di mall kah, itu biasa aja gitu. Di bus, kita lagi di bus nih, angkutan umum, ada orang naik, pasti dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia walaupun tidak kenal. Ya. Di pesawat itu kalau kita di Saudi Airlines udah biasa itu. Diucapin salam, disambut dengan salam, itu udah biasa sekali. Pramugaranya sambut misalnya. Jadi memang itu hidup sekali gitu. Nah ini yang sayang sekali kita masih belum terlalu hidupkan di tempat kita ya. Saya pernah naik ke salah satu lift di satu mall, kebetulan tempat sholatnya di lantai atas sekali. Begitu saya naik, orang-orang semua pada mau ke atas gitu. Atau saya naik, saya ucapin salam di lift itu, Assalamualaikum. Orang semua pada lihat muka saya bingung. Kayak nggak kenal kok ucapin salam gitu ya. Seakan-akan salam itu hanya untuk orang yang dikenal. Padahal perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Waktu ditanya kepada beliau, ayyul islamin khair. Amalan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya? Setelah yang wajib-wajib. Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan orang lain. Traktir orang, bayarin. Itu pahalanya besar. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi tidak kenal pun kita ucapin salam. Ya. Maka dapat pahala. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang non muslim, Ustaz, kita tidak boleh memulai salam sama mereka. Tapi kalau mereka salam kita jawab wa'alaikum. Tidak lengkap tapi kita jawab wa'alaikum. Begitu yang Nabi SAW jawab kepada orang-orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada beliau. Tapi salam ini perlu dihidupkan, ya. Tulisan atau lisan, sayang pahalanya itu. Kemudian beliau mengatakan mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamkumullah atau semoga Allah SWT mengasihi kamu. Jadi sunnahnya itu kalau kita bersin kita mengatakan alhamdulillah, ya, karena Allah mengeluarkan cairan-cairan yang ada di sekitar kepala kita ini yang mungkin akan menjadi masalah buat kita kalau tidak keluar. Makanya orang tidak ada yang bisa menampung bersinnya ya, karena kuatnya bersin itu otomatis dari Sang Pencipta Allah untuk mengeluarkan ya masalah atau penyakit mungkin ya. Kita keluarkan, makanya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan cairan ini gitu ya. Nah orang muslim disunnahkan kalau mendengar saudaranya bersin dan bilang alhamdulillah, dia doakan. Dia mengatakan yarhamkumullah. Semoga Allah merahmati Anda. Maksudnya dengan bersyukur ini, semoga Allah rahmati. Nah kita yang tadi didoakan itu yang kita bersin, alhamdulillah kita didoakan yarhamkumullah, kita jawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan Anda hidayah dan memperbaiki keadaan Anda. Nah ini termasuk sunnah yang harusnya dihidupkan ya. Jadi bersinkan ini alami ya, selalu terjadi. Baik orang lagi sakit atau tidak, kadang-kadang karena ada debu pun ya. Kita bersin, anak-anak di rumah, pasangan selalu ingatkan. Bersin, alhamdulillah. Nah, kita kalau dia lupa kita ingatkan. Kalau dia sudah ucapkan kita bilang yarhamkumullah. Baru kita lagi ajarkan orang yang tadi anak kita bisa kita bilang lagi supaya dia mengucapkan kepada orang yang mendoakan yarhamkumullah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian beliau mengatakan juga diantaranya adalah rendah hati atau tawadhu. Nah, rendah hati atau tawadhu. Jadi dalam Islam dianjurkan makin Allah berikan sempurna fisik kita, makin Allah berikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, seperti pepatah kita mengatakan ya, makin berisi maka makin tunduk ya, seperti padi, jadilah seperti padi ya, makin berisi dia makin tunduk. Jadi maksudnya orang itu kalau makin tinggi ilmunya, jabatannya, kedudukannya, kelebihan fisiknya, maka bukan makin sombong, tapi bagaimana dia tawadhu, merendah. Kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya ya. Bukan menghinakan diri, tapi kita tidak gunakan kelebihan yang Allah berikan ini untuk sombong.
Kemudian juga memaafkan orang yang pernah menzaliminya. Nah ini cukup banyak peringatan dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu bisa buka surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 133 sampai 134 ya. Itu ada penyebutan tentang salah satu potongan ayat yang menyebutkan tentang memaafkan orang lain ya. Surah nomor 3 ayat 133 sampai 134 ya. Allah mengatakan, saya bacakan ya, Al-Imran surah nomor 3 ayat 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wa ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, maksudnya selama ada kesempatan belum meninggal segera bertaubat, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa orang yang patuh. Ya, segera nanti pada saat meninggal supaya tidak nyesal masuk ke surga, maka segera bertaubat dari dosa-dosa dan segera menjadi orang yang bertakwa. Nah di antara ciri orang yang bertakwa, 1, 3, 4-nya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Lagi kaya raya atau lagi susah, tetap aja dia bersedekah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dia bisa emosi, bisa lampiaskan, dia punya jabatan, dia punya kekuatan, dia benar, tapi dia justru mengontrol. Bahasa Arabnya kadhiminal ghaidh. Ini punya kedudukan sendiri nih ya. Di saat kita bisa lampiaskan, kita justru tidak melampiaskannya. Kemudian dan memaafkan kesalahan orang. Nah ini ciri orang yang bertakwa. Memang berat orang zalimi kita memaafkan ya. Tapi ini perintah Allah SWT. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah ini ciri orang-orang ahli surga, nah dibalas surga ya. Ada juga 135-nya tapi ini sudah berhubungan tambahan ya. Saksi bahasan kita tadi yang memaafkan orang lain. Saya bacakan juga 135-nya sekaligus. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِنَّ اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menganiaya diri mereka, maksudnya buat dosa ya, maka mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah di ayat 136-nya dipastikan dengan semua itu tadi ya, dia bisa mengontrol emosinya, suka bersedekah, mengontrol emosinya, kemudian dia tidak memaafkan orang lain, dan dia kalau berbuat dosa dia segera kembali kepada Tuhannya. Di 136-nya Allah bilang ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu adalah balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Saksi bahasan kita tadi di 134-nya wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Selanjutnya kita kembali ke buku kita, dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan orang gibah kita balas dengan gibah. Dia dosa, kita dosa. Jangan orang fitnah kita balas dengan fitnah. Dia dosa, kita dosa. Ya. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Tetap aja kita baik. Ya, walaupun orang itu berbuat buruk ya. Kemudian di sini dikatakan semua perkara ini bila dikerjakan seorang muslim karena ketaatan kepada Allah dan niat baik mengharapkan wajah Allah semata, tidak dilakukan sekedar kebiasaan atau kamuflase saja, maka ia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang muslim menggauli istrinya pun, hubungan biologis suami istri pun, ini contoh yang lain didatangkan oleh beliau, ya ia akan mendapatkan pahala karena Nabi SAW mengatakan fi buti ahadikum sadaqah. Persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Jadi semua bisa nilai pahala, termasuk hubungan interaksi biologis suami istri. Ini ada sebab hadisnya Bapak Ibu sekalian ya. Karena pernah ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya kelebihan harta yang mereka sedekahkan, kami nggak punya harta untuk kami sedekahkan. Tunjukkan kepada kami amalan yang bisa menyamai pahala sedekah mereka. Kata Nabi SAW, Allah berikan kalian banyak sekali sumber pahala selain bab sedekah itu. Lalu Nabi bilang, di antaranya di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala besar. Bergaul suami istri.
Maka para sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Seakan-akan mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dan mendapatkan kelezatan serta kenikmatan ia mendapatkan pahala, sedangkan ia bertujuan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan? Maka Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'a fil haram kana alaihi wizr, fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian kiranya ia melampiaskannya dalam keharaman, kalau zina, apakah ia mendapatkan dosa? Tentu jawabannya iya, karena orang zina kan dosa. Maka Nabi SAW begitu pula bila ia melampiaskan dalam kehalalan, maka ia akan mendapatkan pahala. Ya, jadi maksudnya hubungan biologi saja bisa kita mendapatkan kenikmatan sekaligus pahala. Ya. Tapi kalau diniatkan memang untuk ya menjalankan sunnah Nabi SAW. Pernah ada dua riwayat ini perlu saya sampaikan ya. Karena memang tidak selamanya orang dalam rumah tangga itu selalu ingin berhubungan biologis. Mungkin ada saatnya dia jenuh, dia emosi, dia nggak mood dan segala macam. Nah, kalau orang lagi mood, lagi segala macam mungkin sudah umum orang lakukan. Ya. Tapi tinggal diniatkan untuk mengerjakan sunnah Nabi SAW sehingga bukan cuma kenikmatan tapi dapat pahala sunnahnya. Maka pernah terjadi seorang wanita datang kepada, ini riwayat pertama yang saya ingin sampaikan. Ada seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya seseorang di antara kami lagi marah sama suaminya, lagi tidak mood, apakah dia tetap wajib melayani biologisnya? Kata Aisyah, iya. Bahkan seseorang di antara kalian kalau sudah di atas tunggangannya, kalau kita sekarang sudah naik mobil, yang sudah mau pergi, dipanggil suaminya dia harusnya menjawab. Kenapa? Karena dia sedang bukan masalah suaminya, tapi sedang menjalankan perintah Tuhannya. Nah, gitu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan, apakah kami bisa mendapatkan pahala di saat kami lagi tidak mood sama istri, tapi harus memenuhi kebutuhan biologis dia. Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niat untuk memberikan hak dia atau niat untuk mendapatkan keturunan darinya. Semua tetap ada pahalanya. Ya. Dan boleh kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, biasanya syaitan justru menghiasi biologis yang haram. Di saat orang maaf dengan pacarnya malah dia semangat untuk biologis tersebut, tapi kalau sama pasangan halal dia selalu dibuat dikelabui oleh syaitan, jenuh, bosan dan segala macam. Karena syaitan tidak mau kita mendapatkan pahala. Ya. Rumah tangga itu akan langgeng ya, 50-70% kalau persentasenya di saat biologisnya sehat. Di saat biologisnya rusak maka akan terganggu 50-70% rumah tangga itu. Makanya syaitan kadang-kadang buat cuma marahan sedikit saja, udah nggak biologis 2-3 hari, bahkan 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Ini semua adalah pintu-pintu syaitan yang ingin membuka pintu-pintu kerusakan dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu dalam Islam dianjurkan justru mengejar pahalanya di situ.